Dan khotib memang ini memprihatinkan ketika khotib itu dianggap sebagai sebuah profesi. Jadi dia akan bekerja mempertimbangkan tadi besar kecilnya honor. Maka dulu saya membuat namanya Bank Dai. Jadi masjid-masjid itu kalau mencari dai, khotib ke lembaga yang kita bentuk namanya Bank Dai ini, bank, ya, bank, BANK, bank. Kita punya data dari para mubalik, para khotib, kita buat klasifikasi. Dai A, ini mereka sarjana, pasca sarjana, kemudian pemahaman agama luas, atau yang bukan sarjana tapi punya popularitas dan pemahaman tinggi, kelas B, kelas C, pemula gitu ya. Masjid yang memerlukan khotib menghubungi kita, nanti kita tugaskan ini. Mereka tidak membayar ke khotibnya, membayarnya ke Bank Dai. Bank Dai ini nanti yang memberikan honornya kepada para khotib dan mubalik. Sehingga tidak langsung ketika orang selesai ceramah dikasih amplop. Ya, tetapi mereka akan mendapat uang sesuai dengan jadwal di kelas mana ya. Jadi misalnya ini pengajian kalau di Jogja itu untuk kalangan pejabat, kalangan pengusaha itu yang menentukan tarifnya itu Bank Dai tadi, bukan ustadznya. Ya. Mereka milih siapa yang diminta ceramah, kosong enggak kita atur. Ya. Kemudian ada kas yang kita sediakan untuk mencapai dai-dai yang pemula. Ya. Supaya dai-dai yang pemula ini meningkat kemampuannya untuk apa? Biaya diklat, biaya buku referensinya. Sehingga dari kelompok dai C ini bisa meningkat ke B, bisa meningkat ke A gitu. Saya kira ideal kalau misalnya Dewan Masjid itu yang mengatur jadwal. Masjid-masjid itu untuk honornya diserahkan ke Dewan Masjid. Dewan Masjid lah yang mengatur honor kepada para khotib. Jadi khotib itu tidak memilih-milih mau khotbah di mana. Ya. Yang kedua, materinya dibuat standar. Maka nanti bisa dibuat buku khotbah. Kalau Dewan Masjid Yogyakarta sudah membuat seperti itu, termasuk untuk dai-dai di desa, itu sudah dibuatkan. Ya, khotbah berbahasa Jawa. Ya, tema-temanya itu. Jadi mereka diberi gratis oleh Dewan Masjid, dicetak. Ya, ada sponsornya. Kemudian bisa kerjasama dengan institusi yang punya program, misalnya dengan KPK, tema tentang korupsi, misalnya dengan Komite Perlindungan Anak, khotbah tentang perlindungan anak, ya, kerjasama dengan OJK tentang ya hati-hati berkait dengan investasi bodong dan ini ya, tema-temanya itu bisa dibuat. Ya memang umat ini mestinya ada institusi yang mengatur. Kalau kita ini selama ini kan sendiri-sendiri ya. Nah ini mesti kita rintis. Kalau dulu di Jakarta itu ada Korp Mubalik Jakarta, ya. Kemarin kami juga baru menyelesaikan sekolah dai. Bekerja sama dengan Dompet Duafa ada 120. Kita didik namanya sekolah dai. Kita ambil dari desa-desa itu namanya Korp Dakwah Pedesaan. Nah, ini kita latih, honor untuk khutbahnya
tidak dari masjid, tetapi kita carikan donatur yang memang terpanggil untuk memberikan transportasi dan kesetaraan para dai. Itu dikelola melalui dompet duafa. Ya. Hingga dai itu khotbah di mana saja honornya sama. Karena yang menugaskan adalah institusi. Ya, jadi tidak bisa milih-milih.